Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa kabar atau tayangan yang sangat mengejutkan nih tentang Partai Merah atau Banteng, teman-teman. Yang dimana diduga salah satu pemilik dari pagar laut yang ada di Jawa Barat itu ternyata salah satu kadernya, teman-teman. Dan kalau kalian ingat, dini hari tadi kantor ATR BPM itu terbakar. Nah, masyarakat mulai berspekulasi nih, apakah ada upaya untuk menghilangkan berkas-berkas yang penting gitu terkait dengan pagar laut yang sekarang sedang diusut oleh ATR BPN. Nah, ini sepertinya harus dijawab oleh pemerintah. Selain itu, ada juga video di mana seorang masyarakat, warga yang dengan gagah berani merosting Ibu Mega. Dia membeberkan fakta-fakta yang sangat mengagetkan juga sih. Karena ya kok bisa seberani itu gitu dia ngomong tentang Ibu Mega. Nah, dan terakhir, kita akan melihat bagaimana pengakuan dari masyarakat yang datang ke rumah Pak Jokowi. Karena kan katanya mereka ini settingan dan segala macam. Nanti kita akan lihat fakta-fakta sebenarnya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengsarkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak bisa buat apa-apa. Bentar. Tadi Bapak ini bilang Ibu Mega nggak bisa buat apa-apa. Berani banget gitu Pak ngomong kayak gitu ya kan? Seorang presiden yang ganteng. 2 periode. Dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Hadirna Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Wow, emang hebat apa? Suatu dia? pagi, seorang kader partai berbaju merah duduk di tepi pantai. Matanya tajam menatap pagar laut yang menjulang kokoh di pantai Indah Kapuk. Ia menggeleng-geleng berapi-api mengkritik berkata bahwa laut adalah milik rakyat, bukan untuk dipagari demi kepentingan segelintir orang. Di tempat lain di Desa Hurip Jaya, Bekasi, berdiri pagar laut lain. Kali ini, tanahnya dikuasai perusahaan yang kebetulan terhubung dengan koleganya sendiri, yaitu sesama kader merah. Tapi aneh, kritik tak terdengar. Tak ada gelengan kepala, tak ada pidato lantang, barangkali pagar di sana lebih rendah. Atau mungkin angin di Bekasi terlalu lemah untuk membawa suara sampai ke pusat kota. Dulu, seorang filsuf pernah berkata, yang kita kritik hari ini, mungkin adalah yang kita bela besok. Tapi di negeri ini, kritik bukan soal prinsip. Kritik itu soal siapa yang sedang di seberang pagar. Karena di sini, pagar orang lain harus roboh, pagar sendiri boleh kokoh. Bahkan, kalau perlu, tambah kawat berduri. Wow, benarkah teman-teman salah satu pemilik pagar laut yang di Jawa Barat Bekasi itu kader merah? Hah? Ini tadi dibongkar sama Twitter akun X Partai Sosmed kalau nggak salah tadi ya. Wow. Ibu pasar boleh ke sini. Ibu ke sini Karena pengen ketemu aja. katanya settingan. Oh, saya pengen. Ke sini di setting. Oh. Aku dari Bandung. Dari Bandung, Pekalongan, habis main-main. Keinginan sendiri ya, Bu? Keinginan sendiri. Ibu-ibu dilawan. Betulan kamu. Mama dilawan. Mama dilawan di settingan. Waduh. Sebelah orang. Berarti ada 3 bus dapat HIS ya. Mobil van besar itu. Ya, yang putih. 140 orang itu. Oh, kita ambil gitu. 11 orang. Settingan. Dipukul Chef Arnold ya kan. Ibu settingan. Dari Bandung. Kapan nyampe?
Udah harusan. Kemarin. Kenapa ke sini? Karena lihat Instagram saya bagi-bagi nasi goreng. Salah satunya. Enggak, karena pengen tahu aja ke sini. Netizen bilang katanya bohong, Bu. Ibu buzzer katanya. Buzzer ya kan. Bukan settingan ya, Bu? Oh, enggak. Keinginan sendiri ya? Sengaja ongkos sendiri. Kami jauh-jauh dari Bandung. Memang tujuannya ini. Tadi ketemu Bapak. Jauh-jauh dari Bandung hanya untuk ke rumah Pak Jokowi ya kan. Nah, dengerin tuh anak onta dan anak banteng, dengerin tuh emak-emak ngomong, kita ongkos sendiri, nggak diongkosin. Kita mau ketemu Pak Jokowi, nggak settingan. Itu logika aja teman-teman ya, logika aja. Setiap hari hitunglah 100 orang dari tiap daerah yang datang ke rumah Pak Jokowi. Siapa yang mau biayain tiap hari begitu? Emang Pak Jokowi punya duit sebanyak itu buat ngebiayain orang-orang itu datang teman-teman. Belum lagi yang dari Nigeria kemarin, belum yang dari Jepang juga pernah datang, belum yang dari Amerika, yang dari luar-luar negeri itu. Emang Pak Jokowi bisa beliin tiketnya semua orang itu? Emang Pak Jokowi mau hanya buat pencitraan? Ya mikir tuh, Mbok, ini anak onta anak banteng ini otaknya di mana semua ini? Ngomong settingan lah, ngomong inilah itulah. Aduh, bingung juga saya teman-teman. Pak Didu, ini parah. Ya. maaf nih saya harus bicara fakta. Saya perhatiin setelah Bapak dipecat jadi komisaris BUMN, semenjak itu omongan Bapak tuh udah nggak ngekontrol lagi. Ini parah nih. Bahkan di setiap kesempatan Bapak tuh selalu menyerang Pak Jokowi secara membabi buta, baik itu ke Pak Jokowi maupun keluarganya. Nah, dengan Bapak seperti itu, Bapak bersama teman-teman Bapak tuh kelihatan bodoh, tahu nggak? Teman saya jangan saya dong. Ya sama aja Bapak juga kelihatan bodoh. Bodoh-bodoh juga. Ingin nangis saya tadi melihat. Ya udah kalau mau nangis nangis aja. Oh, nangis aja. Moments later. Mengambil kebijakan dia. Ratusan ribu rakyat. Dia nangis beneran guys. Nangis beneran jadi. Presiden Prabowo Subianto tidak boleh lagi tak bergeming ketika serangan-serangan ideologis yang sangat sarkastis dan cenderung tidak beradab diarahkan kepada lembaga kepresidenan termasuk pada sosok Presiden Prabowo Subianto. Mengapa tidak? Rocky Gerung sudah menyebut Presiden ke-8 Indonesia itu sebagai bajingan tolol. Saya mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan tindakan yang tegas dan terukur untuk membuat semua orang yang melakukan kritik-kritik yang wajar dan normal tetapi sangat tidak beradab itu menelan ludah mereka dan menyesali kritik-kritik itu yang tidak akan lagi dilakukan di era pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Pembantu itu menyelesaikan masalah negara. Saya melihat ada yang tidak clear terkait dengan tata kelola. Saya juga melihat ada pemain-pemainnya. Saya juga sadari bahwa ini beresiko. Resikonya ada dua. Resiko para pemain dan memang akan terjadi antrian juga seperti ini. Tapi pemimpin kalau nggak mengambil resiko, jangan jadi pemimpin. Tugas pemimpin itu menyelesaikan masalah. Tidak ada satu formulasi 100% sempurna dalam penataan yang bengkok menjadi lurus 100% jadi. Itu nggak ada. Pasti akan menjadi dinamika. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita memaknai, kita menghadapi dari dinamika itu. Saya juga mengatakan bahwa masalah itu saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tanggung jawab kami. Dan kalau itu benar, apa yang kami lakukan untuk perbaikan dalam rangka memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya, itu adalah kebenaran kita bersama. Saudara-saudara saya yang protes tentang kebijakan itu, saya ada sebagai bentuk konsekuensi daripada seorang pejabat yang harus bertanggung jawab terhadap keputusannya. Ya sebenarnya sih gini teman-teman ya. Soal kebijakan gas 3 kilo itu kan memang sebenarnya niatnya baik gitu. Pak Bahlil itu niatnya baik untuk penyaluran gas ini
itu tepat sasaran. Karena kan kita sudah melihat kalangan menengah atau kadang menengah atas itu kan semua menikmati gas 3 kg ini. Padahal ini kan diperuntukkan untuk rakyat menengah ke bawah. Dan harganya pun sudah gila-gilaan teman-teman. Pak Bahlil saya dengar ya kalau nggak salah ya harga yang soal gas 3 kilo ini hanya 15.000 atau 16.000 sampai ke masyarakat. Tapi kok bisa sampai 20.000, 22, bahkan ada 25, 30. Ini kan ya merugikan negara dan juga mengenyangkan mafia gitu. Anda turun sampai ketemu bapak-bapak dan diomelin oleh masyarakat juga ya, saya lihat itu viral sekali itu Pak. Enggak apa-apa, itu rakyat kita. Saya digaji oleh rakyat kan mengurus mereka. Saya tahu bahwa akan saya turun pasti punya dampak yang kurang pas untuk ditonton. Dan mungkin itulah pil pahit yang saya harus terima sebagai konsekuensi. Namun dengan cara itu Mbak lihat sekarang dari harga 25.000, harga 23.000, sekarang HET semua 18.000, 19.000. Aspirasi masyarakat itu mengatakan bahwa kalau bisa barang kami ada dekat rumah. Itu juga diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita taat, loyal pada apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah pertama, pastikan semua uang negara tepat sasaran. Nggak boleh subsidi tidak tepat sasaran. Yang kedua, pastikan harga-harga sesuai dengan keputusan pemerintah itu terjadi. Jangan ada markup. Nggak boleh ada oplosan. Dan yang berikut, pastikan rakyat harus mendapat dengan mudah. Aksesnya gampang. Nggak harus jalan jauh-jauh. Karena arahan seperti itu dari Bapak Presiden, maka saya menerjemahkan. Kita merubah pengencer menjadi subpangkalan. Tujuannya apa? Agar mereka juga kita naik kelaskan menjadi subpangkalan gratis. Nggak boleh dipungut biaya apa-apa. Dan Bapak Presiden Prabowo sangat konsen, sangat fokus untuk bagaimana punya perhatian khusus kepada seluruh rakyat yang Wah. Dia bisa menjadi orang yang sangat dipercaya. Sekarang kan orang-orang kalau di kalangan elit tuh, masuk di kalangan menteri tuh, ya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, berkomunikasi ya lewat Mayor Teddy lah bisanya. Karena Pak Prabowo Loket utamanya Mayor Teddy. Nggak pegang HP ya. Namanya kan Mayor Teddy. Kemudian jadi semuanya lewat Mayor Teddy. Ya dia memang benar-benar orang yang sangat-sangat penting dan pintu masuk. Benar-benar orang yang mungkin kecuali Prabowo tidur, ya ada Mayor Teddy di sampingnya gitu. Artinya publik bisa gini, orang yang bisa sangat dipercaya ketika dia bicara tentang presiden gitu Mbak ya. Oleh publik ini udah legit gitu. Ya dan dia juga yang saya tahu tuh juga menjadi mata dan telinga dari Presiden Prabowo, salah satu yang paling dekat untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat ya, termasuk di media sosial. Ya, soal termasuk menteri. masukan-masukan, misalnya kayak waktu ada demo ASN ke Kemendik, Mendikbud. Mendikbud Science and Technology, kemudian yang kemarin soal LPG 3 kilo Sama soal yang itu. menimbulkan antrian panjang, bahkan ada yang meninggal dunia itu. Dan RI 36 ya. Dari 36 ya benar juga. Jadi semua dia monitor banget Sosmed. media sosial. Oke teman-teman, memang Mayor Teddy sangat luar biasa. Dan fun fact-nya teman-teman ya, yang memberikan ataupun yang memerintahkan Mayor Teddy untuk mendampingi Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi. Nah mungkin saja disinilah dimulai hubungan erat dan koneksivitas antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo melalui Mayor Teddy. Karena kan Mayor Teddy ini lama juga menjadi asisten ajudan dari Pak Jokowi teman-teman. Kurang lebih 3-5 tahun apa ya. Setelah itu baru masuk ke Pak Prabowo. Mungkin Pak Jokowi ya namanya insting ya, ataupun intuisi dari seorang pemimpin ya kan. Seorang presiden ya. Mungkin Pak Jokowi punya alasan tertentu untuk menyuruh ataupun memerintahkan Mayor Teddy mendampingi Pak Prabowo. Ya sampai sekarang terbukti teman-teman. Pak Prabowo sangat nyaman dengan Mayor Teddy sampai ya menjadi orang kepercayaan gitu. Tangan kanannya banget nih Pak Prabowo nih. Itulah kehebatan dari seorang Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.